Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini jangan sampai berdoa di pribadi dulu saja. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, sekretaris, terima kasih. Ketua acara Putri Yustia, Nadia, Wiyu Hikmah, Sari Ibu, Muspika, Widianti. Baik, anak-anak, pada pembelajaran hari ini adalah kita akan mempelajari materi yaitu etnografi. Nah, yang dimana etnografi ini bertujuan untuk agar anak-anak itu mengetahui apa kegunaan etnografi, apa jenis-jenis etnografi, apa sejarahnya, dan bagaimana cara kita membaca etnografi tersebut. Nah, di sini kita akan mempelajari etnografi ini dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah saya buat, yaitu pop-up. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba di sini salah satu siapa yang bisa mengulang materi kita minggu lalu. Oke, jadi Materi minggu lalu mengenai definisi etnografi, Bu. Yaitu ada suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dengan beberapa langsung dalam kurun waktu yang agak lama. oke, ya baik anak-anak. Jadi etnografi itu adalah metode penelitian antropologi untuk mendeskripsikan perilaku, kebiasaan atau kehidupan masyarakat itu secara mendalam. Kita bisa menggunakannya itu melalui observasi ataupun wawancara mendalam. Baik, kita mulai pembelajaran kita yaitu etnografi, penggunaan etnografi di halaman pertama. Nah, di sini coba kalian perhatikan gambar di sini. Di sini terlihat ada seorang peneliti yang berada di tengah-tengah masyarakat, memahami, berbicara terhadap kehidupan masyarakat itu secara langsung. Nah, dari sini anak-anak kita dapat mengerti ternyata etnografi ini dapat digunakan untuk memahami kehidupan manusia itu secara mendalam. Nah, etnografi itu digunakan etnografi itu memiliki kegunaan penting, yaitu yang pertama, memahami permasalahan masyarakat secara mendalam. Kita contohkan dulu di permasalahan kemiskinan. Pasti anak-anak kalau kita lihat di kehidupan, kalau kita lihat orang miskin, pasti kita mikirnya, oh mereka miskin karena mereka tidak mau bekerja ataupun malas bekerja. Tetapi anak-anak kalau kita teliti secara rinci atau kita teliti secara langsung, ternyata mereka miskin bukan karena mereka tidak mau malas bekerja, tetapi mereka ada faktor lain yang membuat mereka bisa miskin. Contohnya kurangnya akses pendidikan ataupun kurangnya akses pekerjaan dan kondisi kesehatan. Nah, itulah dari etnografi kita memahami bahwa permasalahan masyarakat itu secara mendalam. Nah, yang kedua itu memahami perilaku manusia. Masalah perilaku manusia itu banyak dipengaruhi oleh faktor budaya. Nah, pasti contohnya seperti banyak tradisi di banyak daerah yang memiliki tradisi yang menurut kita itu ya ini sangat aneh, gitu kan, perilaku ini sangat aneh gitu. Tetapi menurut masyarakat itu sendiri itu sangat memiliki makna, itu sangat hal biasa menurut mereka. Jadi anak-anak, sebagai kita seorang peneliti itu tidak boleh langsung melihat, tetapi kita harus melihat dulu bagaimana sudut pandang masyarakat itu sendiri. Kedua yaitu memahami hubungan manusia dengan lingkungan. Ini masyarakat yang tinggal di hutan dan di sungai. Nah, mereka itu memiliki cara tersendiri untuk merawat alam tersebut. Mereka tahu kapan mereka waktu menanam, kapan mereka untuk menghasilkan hasil hutan,
dan studi kasus. Di sini etnografi. Nah, di sini anak-anak ada etnografi dengan studi kasus. Nah, kita mulai dengan etnografi. Jadi anak-anak, etnografi ini berfokus pada kehidupan dan budaya masyarakat secara menyeluruh dan mendalam. Sedangkan studi kasus itu berfokus pada suatu masalah ataupun satu kejadian tertentu. Kita lanjut ke halaman ke-3. Sejarah perkembangan etnografi. Nah, di sini ada terlihat kapal penjelajah ataupun peta gitu ya. Jadi anak-anak, sejarah perkembangan etnografi ini sudah ada sejak zaman dahulu. Orang-orang Eropa melakukan penelitian mereka ke berbagai daerah. Mereka melihat budaya-budaya setempat ataupun budaya setempat, perilaku manusia ataupun kehidupan masyarakat yang di zaman dahulu itu. Tetapi bangsa Eropa itu melakukan penelitian mereka dengan menggunakan catatan. Mereka menggunakan penelitian itu dengan menggunakan catatan, hanya menggunakan catatan penting saja. Lanjut yang terakhir yaitu cara membaca etnografi. Cara membaca etnografi itu tidak boleh hanya membaca saja, tapi kita harus memahami dan menganalisis hasil-hasil dari penelitian tersebut, hasil penelitian etnografi tersebut. Dari semua yang kita bahas ini, Ibu ingin bertanya terhadap kalian satu-satu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan. Jadi pertanyaan Ibu, menurut kalian apa kegunaan etnografi itu terhadap masyarakat? Oke, Diri. Agar bersama tahu gimana budaya yang ada di suatu daerah tersebut, dipandang secara pribadi. Oke, bagus. Ibu selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok ya untuk mengerjakan LKPD. Jadi setiap kelompok akan mengerjakan LKPD tentang fikih berdasarkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi ini aja kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, Ibu bagikan ya. Ini kelompok 1 dulu. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Boleh bertanya sama Ibu apa yang mau ditanyakan gitu ya. Ini sini. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan kembali terkait materi kita etnografi. Nah, jadi etnografi itu membantu peneliti memahami kehidupan masyarakat secara langsung, perilaku atau kebiasaan masyarakat itu secara mendalam. Contohnya seperti jika kita mau meneliti masyarakat yang kita lingkungan, nah kita harus bisa tinggal bersama masyarakat itu secara dengan waktu yang sangat lama. Jadi kita tidak boleh sebagai peneliti kita tidak boleh hanya ternyata malas deh kalau mau ke hutan gitu. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus terjun langsung ke lapangan untuk meneliti masyarakat itu langsung. Jadi Ibu sangat mengapresiasi kalian terhadap keaktifan kalian tadi bertanya, cara kalian mengerjakan LKPD kalian itu dengan hasil berdiskusi kalian. Ibu sangat mengapresiasi itu. Jadi Ibu berharap setelah pembelajaran ini kalian dapat lebih menghargai keberagaman masyarakat kita di sekeliling kita. Kita tidak boleh langsung mengejek bagaimana keberagaman di budaya setempat dengan budaya kita sendiri. Oke? Kita harus lebih bisa menghargai. Jadi dari etnografi kita boleh saling menghargai dari keberagaman kita sendiri. Oke? Baik, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh Diri. Oke, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Sama-sama.